Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم.
Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, kita sanjungkan segenap puja dan puji ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah, inayah dan berbagai anugerah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat walafiat dan insyaallah dapat menunaikan kewajiban dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Teriring harapan dan doa, semoga tugas, kewajiban dan amaliyah yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan alam, Rasul pilihan, contoh teladan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya, bahkan umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, damai itu impian setiap manusia dan itu sesuai dengan kodrat dan naluriah manusia. Karena itu ajaran Islam yang amat sangat memperhatikan tentang kodrati manusia itu memberikan tuntunan dengan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis dan narasi-narasi di mana kedamaian atau perdamaian harus diupayakan senantiasa ditempuh agar tercipta kehidupan yang aman, yang damai, yang tentram, dan dari sisi itu kehidupan bisa melahirkan berbagai karya, kehidupan juga bisa nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan memberikan prospek cerah bagi masa depan, baik masa depan di dunia ini bahkan masa depan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam memberikan tuntunan, misalnya dalam kehidupan ini kita diperintahkan Allah untuk ta'aruf. Ketika Allah berfirman, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah katakan, aku ciptakan, khalaqnakum, menciptakan kamu semua, min dzakarin wa unsa, dari laki-laki maupun perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tiada lain tujuannya adalah lita'arufu, supaya ta'aruf, saling mengenal. Karena dari saling mengenal itu, apalagi mengenal yang lebih dalam, itu akan timbul yang disebut dengan tafahum. Jadi ta'aruf kepada tafahum artinya saling memahami, memahami tentang karakter orang, memahami sifat-sifat orang, memahami bahwa apa yang menjadi kebutuhan, kelebihan, kekurangan dan sebagainya. Itulah yang melahirkan adanya nanti kemudian yang disebut dalam Al-Quran sebagai ta'awun, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong menolonglah di dalam kebajikan dan takwa, tetapi jangan tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Dari ta'aruf kepada tafahum kemudian kepada ta'awun, maka puncaknya manusia itu untuk berukhuwah itu adalah pada takaful, saling melindungi, saling menjaga, saling menolong, saling membutuhkan. Karena itu banyak teks-teks hadis yang menyebutkan bahwa siapa yang memberi pertolongan kepada sesamanya, maka pada saat kesulitan kita akan ditolong Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Gitu. Jadi karena apa? Karena kita banyak memberi pertolongan kepada orang lain, banyak juga mengcover kebutuhan-kebutuhan orang lain ketika kita mampu. Bahkan yang lebih tinggi daripada itu di dalam Al-Quran itu, di teks keagamaan adalah al-izar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dia itu melakukan kebaikan kepada orang lain, menolong orang lain, padahal dirinya sebetulnya membutuhkan, tapi diabaikannya untuk orang lain. Itu lebih tinggi lagi. Itulah teks keagamaan
supaya merawat kehidupan, supaya kehidupan itu senantiasa damai, tentram hatinya, dan tentram damai juga dalam kehidupan kemasyarakatannya. Tapi pertanyaannya kepada kita semua adalah, kenapa terjadi perang, pertikaian dan sebagainya, dan sekarang ini luar biasa, sampai-sampai di berbagai negara orang mempertimbangkan dari sisi ekonomi, pangan dan sebagainya adalah adanya situasi perang. Kita melihat dengan nyata di depan mata kita, walaupun mata kita melihatnya televisi atau media-media yang lain. Luar biasa demikian itu. Kenapa terjadi demikian? Al-Quran juga memberikan gambaran bahwa kenapa orang bisa demikian, karena pertama dia mengikuti hawa nafsu. Sehingga ketika berjalan saja orang mengikuti hawa nafsu itu, fatafarraqa an sabili, sudah berselisih jalan saja. Jadi tidak heran kemudian karena hawa nafsu yang diikuti, kemudian pertikaian, ketegangan sampai kepada perang seperti yang kita lihat sekarang ini. Bahkan pertikaian-pertikaian dari kelompok kecil yang urusannya sepele itu juga terjadi, dan itu tidak jarang juga menimbulkan kehebohan yang luar biasa. Inggris yang biasanya kita sebut sebagai negara modern yang luar biasa, kemudian terjadi penusukan, isunya yang menusuk adalah imigran muslim lagi. Wah, luar biasa, masjid pun bisa dirusak, padahal kemudian baru diketahui, oh dia imigran betul tetapi bukan muslim. Tapi ketegangan itu belum reda juga, eskalasinya masih meluas dan lain sebagainya. Tidak gampang kalau sudah tersulut. Karena itu Islam mengajarkan, bahkan memberikan dasar bahwa islah itu khair, as-sulhu khair, islah itu, damai itu jauh lebih baik. Dalam kehidupan kita damai itu indah. Bahkan dalam teks keagamaan kita melihat hadis misalnya dari Rasulullah SAW, orang Islam itu man al-muslimuna man salima al-muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim itu semestinya menyebabkan orang muslim lainnya selamat dari apa? Gangguan lisanihi, lisannya, omongannya, wayadihi, dan tangannya. Lisan tidak banyak berkata, tetapi sekarang ini tangan dengan jari saja kata-katanya kadang-kadang lebih dahsyat melalui medsos dan lain sebagainya. Karena itulah yang dijaga. Jadi hawa nafsu tidak dituruti. Yang kedua adalah kepentingan. Jadi perang itu lebih banyak karena kepentingan merebut kekuasaan, kepentingan merebut sumber daya ekonomi, sumber daya mineral, sumber daya alam dan lain sebagainya. Di situ ketegangan yang menimbulkan permusuhan yang menimbulkan peperangan luar biasa. Jadi kemodernan dengan segala daya upaya akal itu terkalahkan oleh hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan. Dan itulah karenanya agama menyebutkan, teks-teks Al-Quran selalu mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, kalau ada dua kelompok dari orang-orang mukmin itu iqtatalu, berperang, fa aslihu bainahuma, islahkan, damaikan di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, kalau satu kelompok baghat itu melakukan penganiayaan, penzaliman, baghat alal ukhra terhadap kelompok lain, fa aslihu bainahuma, juga islahkan. Atau bahkan dalam teks itu dikatakan ya perangi kalau perlu. Diperangi itu supaya orang itu sadar dan kemudian dia mau islah, mau damai. Jadi perang dalam Islam itu tujuannya bukan untuk menghanguskan, menghabiskan, apalagi membumi ratakan dengan tanah seperti kita lihat dalam perang-perang yang sekarang berlangsung. Tapi perang dalam Islam itu dalam rangka mencari kedamaian. Sebab orang itu ketika sadar kembali kepada kebenaran, maka insya Allah dia mau damai, didamaikan. Tapi memang terkadang perang itu dari penzaliman yang sulit sekali untuk didamaikan. Karena itu terpaksa dilawan dengan segala cara, dengan segala modal yang ada. Dan ketika itu Allah lah yang menjamin kemenangan. Kenapa? Al-Quran juga menyebutkan betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar.
atau yang besar itu tidak ada artinya itu. Jadi banyak sekali. Bahkan di dalam perang Hunain umat Islam itu jumlahnya 12.000. Yang dihadapi 4.000 orang itu pun bukan pasukan. Sebagian besar memang laki-laki gagap, tapi sebagian itu perempuan dan anak-anak di Hunain itu. 4.000 jumlahnya. Pasukan muslim 12.000. Tapi Al-Quran di surah At-Taubah ayat 26 menyebutkan bahwa jumlah besar itu nggak ada artinya apa-apa. Kenapa? Ya, tunggang langgang semua. 12.000 orang itu lari kabur itu. Nabi teriak-teriak, yang kemudian kumpul hanya 70 orang saja kurang lebih. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan demikian, 70 orang. Tapi 70 orang itulah yang bisa mengalahkan 4.000 itu. Karena dengan syariat Nabi mengambil segenggam pasir, berdoa, ditiupkan, itulah yang seperti bom diterpa angin kemudian meluluh lantakkan yang 4.000 itu. Tapi yang 12.000 dikatakan di dalam Al-Quran itu fala tughni ankum syai'a, enggak ada artinya apa-apa tuh. 12.000 orang melawan 4.000 yang terdiri dari juga anak-anak dan wanita. Itu dicontohkan dalam Al-Quran. Karena itu jangan kaget ketika pasukan sekutu datang, yang kita merdeka baru kurang lebih 2-3 bulan saja, kita bingung sebagai bangsa. Kenapa? Menteri yang dilantik, Menteri TKR Supriyadi, ketika dilantik tidak ada. Bahkan sampai sekarang tidak pernah ketemu di mana orangnya. Jadi tidak ada pemimpin perang. Tapi para ulama ngambil inisiatif berdasarkan teks Al-Quran. Menang kalah bukan urusan kita, tapi berjuang itu wajib. Dan itu adalah jihad. Jihad itu gugur, pahalanya adalah surga. Narasi-narasi itulah yang menguatkan bahwa kemudian resolusi jihad menyebutkan 80 km radius Surabaya itu wajib ain hukumnya untuk melakukan perlawanan terhadap sekutu. Kalau di luar 80 km fardu kifayah, silahkan kalau mau datang. Dan terbukti memang banyak yang datang. Banten komandemennya, pimpinannya datang, Cirebon datang. Karena bersamaan pada saat itu bagaimana disikapi, dengan langsung perang atau dengan cara memilih pemimpin. Di Yogyakarta pada hari yang bersamaan dilakukan pemilihan Panglima Besar. Ya, yang terpilih kemudian hari pertama itu Pak Urip Sumoharjo dengan 21 suara, tapi hari kedua karena ada dari Sumatera Kolonel Muhammad Nurdin, sebagaimana dalam bukunya saya baca, judul bukunya itu 6 suara untuk Pak Dirman, kemudian dia minta saya punya 6 suara sendirian juga, jadi menjadi 22 suara, Pak Dirman menang. Tapi kalah menang di situ bukan persoalannya bagaimana kebersamaan dan tidak saling mengklaim kebenaran, apalagi saling mengklaim paling hebat. Itu terjadi yang melalui proses administrasi jalan, kemudian melahirkan Panglima Besar, kemudian yang perang juga jalan dan bisa mengusir sekutu. Dan itulah Indonesia, kebersamaan seperti itulah yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan nilai-nilai perjuangan, spirit jihad sampai kepada bagaimana kita mengorbankan kepentingan pribadi dan golongan untuk kepentingan bangsa dan negara itu diutamakan. Dan dengan cara demikianlah mudah-mudahan kemerdekaan yang hari ini kita akan peringati, dan itu sudah 79 tahun kita proklamirkan. Mudah-mudahan masa depan kita menjadi lebih baik karena kebersamaan itu, karena persatuan dan kesatuan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Ayyuhan nas ittaqullaha min sima'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa hadzar
wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bada'a fihi binafsih wa sanna bimalaikatil musabbihati biqudusih wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min barriyati jinnihi wa insih inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wardallahu minal khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali wa ala baqiyatus sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampuni segala noda dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala noda dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Kasihani mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihani kami sedari kecil. Ya Allah, ampuni pula para pemimpin-pemimpin kami, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Ya Allah, atas perkenan Engkau menganugerahkan berbagai kenikmatan kepada kami, lembutkan hati kami untuk merasakan curahan-Mu dan berikan kemudahan kepada kami untuk mensyukurinya dengan membagikan sebagian anugerah-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang membutuhkan. Sementara atas berbagai ujian dan cobaan yang menimpa kami, berikan kami ya Allah kesabaran, ketabahan, kekuatan dan kemampuan untuk mengatasinya. Bangunkan kami di tengah keheningan malam, gerakkan bibir kami untuk menyebut asma-Mu yang agung, basahkan sajadah kami dengan air mata kekhusyuan ketika kami berhenti di hadapan Rahman dan Rahim-Mu, dan jadikan ya Allah saat-saat seperti itu sebagai saat yang menguatkan dan menenteramkan hati kami, dan dengan kuasa kudrat dan iradat-Mu bangkitkan kami dari berbagai krisis dan keterpurukan. Allahumma ya Allah, berkahi kehidupan kami, kehidupan isi rumah tangga kami, kehidupan anak cucu keturunan kami. Ya Allah, jadikan hari esok kami lebih baik dari hari sekarang, dan hari-hari mendatang lebih berkah, lebih cerah, lebih sukses ketimbang hari-hari yang telah kami lewati. Ya Allah ya Rabbana, saudara-saudara kami banyak yang menginginkan kedamaian dan perdamaian dalam hidupnya, tapi penuh dengan cobaan, bahkan tekanan, bahkan bombardir dari mana-mana. Karena itu ya Allah, segera keluarkan mereka dari krisis yang melanda, berikan kedamaian dan perdamaian dalam hidupnya, supaya mereka juga merasakan seperti kami, kita semua mensyukuri-Mu dengan dan karena ada perdamaian dalam kehidupan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.